Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran komunikasi bisnis. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan mempelajari mengenai menerapkan komunikasi bisnis. Di sini ada dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, menerapkan komunikasi bisnis. Yang kedua, melakukan komunikasi bisnis. Indikator dalam materi ini antara lain menjelaskan ruang lingkup komunikasi bisnis, mengidentifikasi prosedur komunikasi bisnis, menerapkan etika komunikasi bisnis. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Siswa mampu memahami definisi komunikasi dan komunikasi bisnis. 2. Siswa mampu menjelaskan tujuan komunikasi. 3. Siswa mampu menyebutkan unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. 4. Siswa mampu mengidentifikasi proses komunikasi bisnis. 5. Siswa mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. 6. Siswa mampu menjelaskan tentang etika dalam komunikasi bisnis. Komunikasi adalah proses pengiriman atau penerimaan informasi, berita atau pesan antara dua orang atau lebih menggunakan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang mendapatkan laba. Di sini ada pendapat ahli mengenai bisnis dan komunikasi bisnis itu sendiri. Di antaranya ada Profesor L.R. Dix, Joko Purwanto, Rin Aulia, dan Curtis. Tujuan komunikasi bisnis antara lain memberi informasi atau informing, melakukan persuasi atau persuading, melakukan kolaborasi atau collaborating. Unsur-unsur komunikasi bisnis antara lain adanya komunikator, adanya pesan atau informasi, adanya komunikan, adanya media, adanya feedback, adanya encode, adanya decode, dan adanya gangguan atau hambatan. Proses komunikasi yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan atau encode, penerima menerima pesan atau encode, penerima menafsirkan pesan, penerima menerima tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Jenis-jenis komunikasi bisnis antara lain komunikasi menurut lawan bicara, komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi, komunikasi menurut tujuannya, komunikasi menurut cara penyampaian, komunikasi menurut prosesnya, komunikasi menurut luang lingkup, komunikasi menurut perilakunya. Di sini Ibu akan menjabarkan atau menguraikan jenis-jenis dari komunikasi bisnis itu sendiri. Komunikasi menurut lawan bicara itu ada dua, yaitu komunikasi pribadi dan komunikasi umum. Jadi kalau pribadi itu seperti kalian antar teman, sedangkan kalau umum pada saat kamu sedang mempresentasikan suatu produk di depan audiens. Komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi, yaitu komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi perorangan ini misalnya kamu dengan teman kamu tadi hampir sama dengan komunikasi pribadi. Nah, komunikasi kelompok ini biasanya pada saat kita melakukan diskusi. Kemudian komunikasi menurut tujuannya, yaitu ada yang menurut tujuan memberi perintah, tujuan memberikan nasihat atau ucapan selamat, tujuan memberikan saran atau kritik, tujuan berpidato, tujuan ceramah, tujuan rapat,
tujuan perundingan, dan tujuan mengadakan wawancara. Komunikasi menurut cara penyampaiannya ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Misalnya kalau komunikasi lisan itu we using the phone atau kita menggunakan media kayak telepon. Dan kalau kita melakukan komunikasi tertulis, misal surat, komunikasi menurut prosesnya ada dua, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau komunikasi langsung berarti kita melakukan tatap muka secara langsung, and then we can touch your friend. Dan kalau tidak langsung, misalnya seperti yang kita lakukan dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, atau biasanya dengan video call. Komunikasi menurut ruang lingkup ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah, internal itu misalnya kita melakukan briefing, meeting di dalam kantor, atau kita melakukan diskusi, sedangkan komunikasi eksternal itu misalkan kita berhadapan langsung dengan audiens yang bukan orang dalam perusahaan atau di luar dari kelas kita. Komunikasi menurut perilakunya yaitu komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Nah, kalau komunikasi informal atau non-formal itu seperti kalian sedang berbicara dengan menggunakan bahasa gaul misalkan. Kalau komunikasi formal berarti kalian tahu step by step apa yang kita pakai. Misalnya kalau lagi kita berhadapan dengan orang di audiens itu berarti ada kata pembuka atau salam pembuka, kemudian isi daripada pembicaraan kita apa, dan closing atau penutup dari apa yang kita bicarakan. Jadi ada step by step-nya kalau formal. Hambatan dalam komunikasi bisnis yaitu hambatan teknis, hambatan semantik atau bahasa, hambatan manusiawi. Faktor penyebab keberhasilan komunikasi antara lain kepandaian pengirim berita, sikap komunikator, pengetahuan komunikator, sistem sosial, kepandaian komunikator menyampaikan pesan, dan kondisi lahiriah. Faktor penghambat komunikasi, kecakapan yang kurang baik, sikap yang kurang tepat, pengetahuan yang kurang memahami sistem sosial, prasangka yang tidak mendasar, kesalahan bahasa, jarak komunikator dan komunikan, indera yang terganggu, komunikasi yang berlebihan, dan komunikasi satu arah. Etika komunikasi dalam dunia bisnis. Pengertian etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang akhlak atau budi pekerti, baik buruknya suatu ucapan, sikap dan tindakan, serta benar salahnya ucapan. Pengertian etika komunikasi bisnis adalah berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Penerapan komunikasi bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh perusahaan mengenai komunikasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi, di dalam kita melakukan komunikasi, itu ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Kapan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kapan kita berbicara dengan orang yang lebih muda, dan kapan kita berbicara di depan audiens. Artinya, kalian harus bisa memilah bahasa yang baik dan benar dalam menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Etika komunikator. Pengertian etika komunikator adalah etika yang perlu dilakukan oleh seorang komunikator saat melakukan komunikasi dengan pelanggan. Hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian komunikator atau penjual yang harus dibangun adalah sebagai berikut. Good sense, otoritas, good character, goodwill, dan dinamis. Artinya apa?
bahwa seorang penjual itu pada saat melakukan promosi terhadap konsumen atau dia menawarkan produk terhadap konsumen, penjual itu harus memiliki good sense, artinya dia mempunyai sensor yang baik, nih kira-kira produk saya bisa diterima dengan baik atau tidak. Kemudian otoritas, kita mempunyai keinginan atau intinya adalah bagaimana supaya produk kita bisa diterima oleh konsumen. Good character, pada saat kalian sedang menyampaikan atau mempromosikan suatu produk, you have good performer. Artinya orang bisa melihat bahwa penampilan seseorang itu menggambarkan karakter orang itu sendiri. Goodwill, artinya you have good thinking. Atau kita nggak suzon deh sama orang, kasarnya gitu loh. Jangan pernah berpikiran bahwa, ya belum apa-apa, pasti produk saya nggak akan laku nih. Jangan. Jadi, you have to optimistic about your communication. Dynamics artinya kamu memiliki satu sikap yang optimis banget dalam menyampaikan satu pesan kepada konsumen. Pada slide ini menjelaskan bagaimana kita pada posisi menjadi seorang komunikan. Artinya kita harus siap mendengarkan, kita bisa berpartisipasi dengan baik, kemudian kita mampu menangkap pembicaraan yang dilakukan, dan mencatat pembicaraan yang sedang terjadi. Nah, pada saat kamu menyampaikan pesan atau sebagai komunikator, artinya cara yang kamu sampaikan kepada komunikan itu seperti apa? Bagaimana isi pesannya? Nah, untuk etiket berkomunikasi, kita lihat pada jenis komunikasi yang kita lakukan. Jika formal, maka ada beberapa step yang harus kalian perhatikan. Dan jika informal, kalian juga harus memperhatikan bagaimana siapa nih lawan bicaranya. Apakah orangnya lebih tua, apakah orangnya lebih muda, atau sebaya. Nah, di situ kita lihat cara penyampaian pesannya pun akan berbeda. Pada slide ini menjelaskan etika bertelepon, yaitu jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Artinya maksimal 3 kali dia berdering aja udah langsung kita angkat. Bersikap bijaksana dalam menanggapi telepon, siapapun yang menelepon adalah penting dan patut dilayani dengan sebaik-baiknya. Jangan memulai pembicaraan hanya dengan ucapan halo, tetapi langsung menyebutkan nama perusahaan tempat kita bekerja. Misal, selamat siang, dengan saya Indri dari perusahaan Maju Mundur Sejahtera. Ada yang bisa saya bantu? Kemudian jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk keperluan pribadi. Berusahalah mendengarkan mitra bicara kita. Suara jangan terlalu keras dan perhatikan volume suara. Ucapkan kata yang jelas, lancar, dan kecepatan yang normal. Bicara di telepon tidak boleh sambil makan atau berdecak. Bicaralah seperlunya sesuai dengan maksud dan tujuan pembicaraan. Catat hal-hal yang penting. Letakkan gagang telepon dengan perlahan. Etika melayani pelanggan atau konsumen secara langsung atau face to face, yaitu menyapa pelanggan dengan salam, sapaan, dan senyum, menyebut nama pelanggan, menolong pelanggan, berbicara dengan pelanggan. Misalnya menyebut pelanggan, nih contohnya, maaf dengan Mbak siapa? Kemudian menolong pelanggan, maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Berbicara dengan pelanggan, apakah ini saja belanjanya atau ada yang mau ditambahkan? Semoga materi ini dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semangat belajar anak-anak 10 BDP. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.